Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak sekali petani cabai yang sedang pusing mengeluhkan berbagai macam penyakit yang menyerang tanaman cabainya. Apalagi kalau untuk daerah yang sudah sering turun hujan, pasti nih banyak sekali ya sahabat seneng tani yang merasakan juga tanaman cabainya banyak yang terkena layu, busuk batang, patek, bercak daun, dan penyakit-penyakit lain yang sering melanda tanaman cabainya di musim hujan. Nah, berbeda dengan Pak Nuri yang menanam cabai tanpa mulsa di sini, tapi bisa dilihat tanaman cabainya saat ini sudah petik yang ke-11 kali dan masih sangat aman dari serangan penyakit. Nah, hari ini kita akan belajar dari Pak Nuri bagaimana sih cara untuk mencegah serangan penyakit pada tanaman cabainya, padahal beliau ini tidak menggunakan mulsa. Nah, jadi untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir, kita langsung ke sesi wawancara. Oke, sahabat seneng tani, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Nuri. Untuk sahabat seneng tani yang sudah menonton video seneng tani yang sebelumnya tentang tanaman cabai tanpa mulsa. Nah, sudah tahu beliau adalah Bapak Nuri dan kali ini kita bertemu kembali dengan beliau. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah Baik. Sehat baik. Alhamdulillah. Dan sekarang kita akan membahas tentang hal yang sedang dikeluhkan oleh banyak petani, apalagi di musim hujan saat ini ya, yaitu tentang penyakit pada tanaman cabai, entah itu busuk batang, kemudian patek, layu, dan lain-lain. Karena sekarang ini banyak sekali petani yang sudah mengeluhkan tanamannya banyak terserang penyakit-penyakit itu. Nah, kalau tadi saya sudah melihat-lihat di tanamannya Pak Nuri ini, dari berapa tanaman ini Pak? 1.600. 1.600 ini ternyata belum ada yang terserang layu sama sekali, belum ada nggak Pak? Alhamdulillah belum ada. Masih sangat aman, layunya tidak ada, busuk batangnya tidak ada. Kalau untuk patek sendiri Pak? Cuma 1, 2, 1, 1 genggam nggak ada. Nah, patek pun juga masih bisa dikatakan sangat wajar nggak Pak? Nah, kali ini kita akan tanya-tanya langsung nih bagaimana sih tips dan trik dari Pak Nuri untuk mencegah serangan penyakit yang ada pada tanaman cabainya. Kalau untuk umur tanamannya sendiri ini sudah berapa hari Pak? Untuk saat ini 150 harian. 150 hari ya. Kemarin terakhir saya membuat video itu 120 hari dan sekarang sudah 150 hari. Sudah petik ke berapa Pak? Ke 11 hari ini. Ke 11 hari ini. Kemudian untuk hasilnya gimana nih Pak? Petikan ke 10 kemarin. Mulai banyak itu kepetikan ke 8. Ya. Terus ke 9, ke 10, ke 11 ini mungkin baru mulai yang buah kedua kali ya. Gitu. Jadi puncaknya di petikan ke-8. Ke-8 itu 1 kintal itu. 1 kintal ya. Dan sekarang sudah mau petik lagi nih yang ke-11 kalinya. Tapi bisa dikatakan walaupun tanamannya ini sudah berkali-kali dipetik ya, pertumbuhan tanamannya bisa tetap maksimal. Kemudian yang menarik di sini adalah bunganya ini masih sangat banyak nih sahabat seneng tani. Nah, kalau untuk Pak Nuri sendiri nih cara mempertahankan supaya kondisi tanamannya tetap bisa maksimal pertumbuhannya seperti ini gimana Pak? Dari awal sampai sekarang saya untuk merawatnya sama spray itu harus stabil, rajin gitu, sesuai yang kita lakukan perawatannya sehari-hari itu. Jadi untuk spraynya juga masih rutin Pak? Masih rutin, bahan-bahannya juga masih rutin. Berapa hari sekali Pak? 2 minggu sekali, itu kalau spray harian. Nanti kalau kalsium tunggal sendiri. Oh gitu. Jadinya 3 kali spray 1 minggu, tambah 1 kali spray untuk pencegahan busuk batang. Jadi 4 spray 1 minggu itu. 4 kali spray dalam 1 minggu? Iya, yang untuk harian rutinitas itu kan yang 2 kali itu seminggu. Ya. Yang kalsium sendiri, busuk batang sendiri. Jadi untuk nutrisinya itu seminggu 2 kali, spray selanjutnya kalsium, tunggal gitu Pak? Ya, tunggal. Kemudian spray selanjutnya untuk pencegahan busuk batang. Busuk batangnya. Tunggal juga. Tunggal juga. Jadi memang sangat rajin ya bisa dikatakan Pak Nuri ini. Dalam seminggu ini beliau bisa
menyemprot 4 kali, walaupun di tengah kesibukannya, tapi beliau tetap menyempatkan ya Pak, menyempatkan sebisa mungkin perawatannya ini dirutinkan. Nah, untuk perawatan penyepraian nutrisinya tadi pakai apa Pak? Ya fosfat, kalium, mankoseb itu tambah sama yang sistemik itu rutin itu. Ya. Jadi sampai sekarang spray nutrisinya masih pakai fosfat? Masih. Fosfat sama kalium ya Pak? Ya. Nah, itulah kenapa tanamannya Pak Nuri ini bunganya masih sangat banyak ya sahabat Seneng Tani. Kemudian kalau sekarang ini sudah mulai buah kedua nggih Pak? Buah kedua. Kemarin puncaknya dipetikan ke-8 dan sangat memuaskan. Jadi kalau Pak Nuri sendiri ini spray fosfat dan kalium itu masih sangat rutin. Jadi kalau dari awal dulu kan pakai ini ya Pak, Kalinet sama Morden ya Pak. Kemudian sekarang sudah mulai ganti gitu, kalium sama fosfatnya. Nah, kemudian untuk spray kalsiumnya pakai apa Pak? Pakai Gema Flora sama Kalizer yang bahannya kandungannya 60. Itu kalium nggih Pak? Ya kalium. Kalium. Kemudian kalsiumnya? Kalsiumnya masih pakai Unikal sama Topaz. Itu Topaz. dicampur, di rolling gitu nggih Pak? Kalsiumnya tunggal. Ya. Kemudian untuk fungisida pencegahan penyakitnya pakai mankoseb sama sistemik, bahan aktif yang sistemik itu. Ya. Jadi mankosebnya pakai apa nih Pak? Ini untuk sementara ini akhir ini pakai Topaz. Topaz dicampur sama yang sistemik. Sistemiknya pakai yang itu DK. Ya. DK itu yang pakai DK itu sama rollingan yang sejenis awi startup gitu. Ya. Tapi kalau kontaknya dirutinkan apa emang cuma 1 kali kontak sistemik, kemudian selanjutnya sistemik saja atau gimana Pak? Yang sistemik harus ikut itu. Harus ikut. Jadi kontak sama sistemik itu dijadikan satu. Oh iya. Cuma di rolling di bahan aktifnya yang sistemiknya itu ya Pak? Ya mungkin beda merek, mungkin rollingan. Ya. Kemudian selain spray fungisida secara rutin, menurut Pak Nuri ini yang bisa mencegah serangan penyakit pada tanaman cabenya ini apa Pak kira-kira perlakuannya? Saya masih tetap pakai air sumur. Ya. Terus itu di tanahnya itu pohonnya saya masih aktif kasih dolomit sama asam humat. Masih rutin itu Pak? Rutin itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya, nanti lihat kondisi kalau masalah dolomit sama asam humat ini lihat kondisi. Terus yang 2 minggu sekali lagi itu trichoderma sama kalsium sama asam humat. Itu 2 minggu sekali, itu waktu mulai hujan turun sampai sekarang itu saya rutinan. Jadi untuk setelah turun hujan itu kemarin langsung ditabur dolomit sama asam humat ya Pak? Oke. Itu perbandingannya kemarin 1 sendok asam humat 10 sendok dolomit dicampur ngaten? Ya perkiraan gitu. Perkiraannya semonten ngaten nggih. Kemudian intervalnya ini 2 minggu sekali nggih Pak ditaburnya. Dan untuk kocornya itu masih trichodermanya, asam humat juga kalsium di 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Trichodermanya pakai apa ini Pak? Biosigma. Pakai Biosigma. Kemudian asam humatnya Power Soil sama Humosil sama Impresol. Oh, ini. Impresol. Dan itu masih rutin sampai sekarang? Rutin. Pak? Jadi memang untuk pencegahan sendiri ini Pak Nuri memang diperketat ya Pak? Ketat. Dari awal turun hujan ini beliau sudah mengantisipasi dengan pengaplikasian dolomit dicampur dengan asam humat. Kira-kira kalau perbandingan per 1 sak dolomit itu berapa Pak asam humatnya? Setengah kilo lah. 1 sak 25 kilo. Kalau 1 sak dolomit berapa kilo? 25 kilo Pak. 25. Ya setengah kilo sama 1 kilo lah. Ya. Itu kemudian ditabur masing-masing 1 sendok per tanaman nih Pak. 1 sendok per tanaman. Dan itu pun nggak cuma sekali ya sahabat Seneng Tani. Jadi karena hujan juga sudah sangat rutin di sini, ini untuk pengaplikasian dolomit asam humatnya setiap 2 minggu sekali. Kemudian tadi kocornya juga masih menggunakan Biosigma untuk sumber agen hayatinya dicampur dengan kalsium dan juga asam humat juga. Dan itu juga rutin ya Pak? Rutin. 2 minggu sekali. Dan
itu juga cukup masuk akal ya, karena untuk musim penghujan kan faktor utama yang bisa meningkatkan pertumbuhan patogen di tanah itu adalah terutama karena penurunan pH. Jadi Pak Nuri di sini mengantisipasinya dengan pengaplikasian dolomit supaya pH-nya tetap stabil. Kemudian untuk pengaplikasian agen hayati juga rutin 2 minggu sekali supaya pasukan baiknya yang ada di dalam tanah ini bisa tetap terjaga. Sejauh ini untuk hasil dari penggunaan agen hayati Biosigma niku gimana menurut Pak Nuri? Sejauh ini alhamdulillah masih aman buat tanaman ya. Tanamannya masih sehat, bebas dari penyakit. Sudah habis berapa bungkus nih Pak? 6 bungkus. 6 bungkus. Biosigmanya. Setiap bocor 2 bungkus. Setiap bocor 2 bungkus. Untuk 150 liter. Jadi dicampur langsung ke 150 liter Air 2 bungkus sama 1 kilo kalsium, juga ditambahi sama asam umat itu. Sejauh ini masih cukup melindungi tanaman ya Pak? Ya, masih melindungi. Masih melindungi, padahal kalau petani-petani yang lain kan sudah banyak yang sambat ya Pak, karena kok tanamanku banyak yang layu, terus busuk batang. Pak Nuri juga banyak nih keluhannya dari teman-teman petaninya gitu. Banyak teman-teman, ada yang varietasnya sama punya saya itu katanya habis pada tidur, pada layu gitu katanya. Mungkin kemungkinan ya pencegahan itu ya. Iya, mungkin untuk yang menanam varietas tahan virus ya sudah banyak yang tahu juga kalau memang kelemahannya itu ada di serangan jamurnya yang belum terlalu tahan. Tapi di sini Pak Nuri nyatanya menanam angkasa 89 tahan virus, tapi serangan penyakit dari jamurnya ini masih sangat aman. Dan menurut Pak Nuri ini karena pencegahan yang harus dimaksimalkan ya Pak? Iya, maksimalkan. Karena kalau sudah sekali kena itu langsung bisa menyebar dengan cepat, jadi memang pencegahannya juga harus dimaksimalkan gitu ya Pak. Nah, kalau dari segi ini Pak, kan ini Pak Nuri nggak pakai mulsa ya. Nah, menurut Pak Nuri ini ada nggak hubungannya sama serangan penyakitnya gitu Pak? Kalau untuk sejauh ini aman, kalau sejauh ini. Mungkin Pak Nuri bisa membandingkan nih kalau yang pakai mulsa dengan yang tidak pakai mulsa itu gimana Pak? Apa ada hubungannya dengan penyakit gitu nggak Pak? Kalau hubungannya sama penyakit, kemungkinan kalau tanaman punya saya nggak ada. Saya lebih diuntungkan kalau di musim hujan ini. Lebih hujan ini kayaknya saya diuntungkan karena tidak pakai pulsa itu. Kenapa Pak? Karena kelembapannya terus itu kan bisa berkurang karena timbul sinar matahari, oksigennya sudah keluar, nggak ada genangan air juga. Ya. Jadi menurut Pak Nuri ini kelembapannya itu malah lebih terjaga nggak Pak? Airnya tuh cepet hilang gitu nggak? Terus pohonnya kayaknya itu kokoh kan akarnya tuh kemana-kemana kalau nggak pakai mulsa itu, jadi agak kuat itu kokoh. Iya. Untuk segala penyakit ya itu ya Mbak, katakan untuk penyakit alhamdulillah sejauh ini nggak pakai mulsa aman, untuk tanaman saya aman, masih aman. Jadi memang ada untungnya nggak Pak nggak pakai mulsa kalau di musim penghujan gini menurut Pak Nuri? Ada untungnya. Ada untungnya. Ya mungkin minusnya di rumput ya. Iya. Cuma itu. Rumput ini masih rutin ini Pak, nyabutin rumput. Nyabutin tapi ya cuma kalau ada waktu sela-sela gitu. Dan sejauh ini juga masih aman nggak Pak? Belum terlalu yang tebel banget rumputnya. Belum terlalu lebat. Kemudian ini tadi Pak Nuri bilangnya spraynya juga pakai air sumur nih Pak. Nggih. Nah itu menurut Pak Nuri ada pengaruhnya nggak ke tanaman gitu? Ada pengaruhnya kan, mungkin sudah airnya sudah bebas dari bakteri, sudah netral loh, steril gitu. Jadi tetap buat pertumbuhan itu pasti bagus. Soalnya manusia aja minum pakai air yang bersih. Mungkin kemungkinan tumbuhan juga begitu, sama aja. Iya. Jadi menurut Pak Nuri juga air yang steril dari sumur itu juga sangat berpengaruh ya Pak? Berpengaruh. Dengan pencegahan penyakitnya, karena mungkin penyakit itu juga bisa datangnya dari air Dari juga, air ya Pak. Kalau misal dari air irigasi di mana sudah kena tanaman yang ada di atasnya yang terkena penyakit, itu kan otomatis juga airnya sudah terkontaminasi gitu ya Pak. Nah mungkin itu juga menjadi salah satu faktor kenapa tanaman Pak Nuri sampai saat ini masih sangat aman dari serangan penyakit nih Pak. Nah, mungkin itu saja ya sahabat Seneng Tani yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Nuri mungkin bisa menyampaikan
closingan nih Pak untuk sahabat senang tani di luar sana untuk menghadapi musim penghujan nih biar tanamannya terhindar dari serangan penyakit. Ya, untuk teman-teman sesama petani khususnya cabai, untuk di musim hujan ini ya jagalah tanamannya dengan sebaik-baiknya. Pencegahannya itu terutama di pencegahan harus efektif, harus selalu rutin. Masalah nanti pas jatahnya spray atau kotor atau mengatasi pengobatannya harus sesuai dengan harinya gitu, nggak harus mundur-mundur atau nggak molor gitu. Jadi memang untuk pencegahan ini sangat penting ya Pak. Iya. Sebisa mungkin itu dirutinkan untuk penyepraian nutrisi, kemudian kalsium dan pestisidanya. Apalagi kalau hujannya sudah setiap hari seperti ini. Bahkan Pak Nur ini spraynya juga pagi banget ya Pak? Pagi, soalnya saya pagi itu harus kerja, nguli loh. Ada subuh saya berangkat coba spraynya itu mayoritas ini subuh terus ini, semua subuh. Dari kebanyakan 80% semprotnya subuh ini, mulai dari subuh. Iya. Sangat pagi ya Pak? Sangat pagi, soalnya saya keterbatasan jadwal gitulah, bagi-bagi waktu. Dan kalau siang sampai sore pun juga karena sudah turun hujan kalau sekarang. Jadi memang bisanya itu pagi, bahkan azan subuh itu Pak Nuri sudah berangkat untuk nyepray cabai gitu. Ya, terima kasih ya Pak Nuri atas pengalamannya sejauh ini. Besok kalau ada perkembangan lain atau ilmu lain yang bisa kita gali dari lahan ini, bisa kita ambil video lagi dan kami bagikan ke sahabat senang tani semua. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih ya Pak Nuri sudah sama-sama membagikan ilmunya kepada sahabat senang tani di luar sana. Semoga bermanfaat dan menjadi amal kebaikannya Pak Nuri. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.